Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Bisnis Internasional yang terdiri dari saya Norma Rofi Arini, NPM 1901010041 dan rekan saya Miftah Safira Putri, NPM 1901010179 akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Organisasi Bisnis Internasional. Baik, selanjutnya langsung ke materi saja. Apa itu organisasi internasional? Organisasi internasional bisa didefinisikan sebagai pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi jelas dan lengkap serta dihadapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan berlembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara semua kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda. Dan selanjutnya, Larry Bennett menyatakan organisasi internasional mempunyai ciri-ciri, di antaranya yang pertama, organisasi tetap untuk melaksanakan fungsi yang berkelanjutan. Yang kedua, instrumen dasar yang menyatakan tujuan, struktur, dan metode operasional. Yang ketiga, keanggotaan yang bersifat sukarela dan peserta yang memenuhi syarat. Yang keempat, badan pertemuan perwakilan konsultatif yang luas. Dan yang kelima, sekretariat tetap untuk melanjutkan administrasi, penelitian, dan informasi. Selanjutnya, terdapat macam-macam organisasi internasional. Yang pertama, UN atau United Nations atau PBB berdiri tahun 1945. Yang kedua, UNICEF atau United Nations International Children Emergency Fund berdiri tahun 1946. Yang ketiga ada UNESCO atau United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization berdiri tahun 1945. Yang keempat ada UNCHR atau United Nations Commission on Human Rights tahun 2006. Yang kelima ada WHO, ada World Health Organization berdiri tahun 1948. Yang keenam ada IMF, International Monetary Fund berdiri tahun 1944 dan terdapat di 180 negara. Yang ketujuh ada NATO, yaitu North Atlantic Treaty Organization berdiri tahun 1949. Yang kedelapan ada ASEAN, Association of Southeast Asian Nations berdiri pada 8 Agustus 1967. Yang ke-9 ada APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation berdiri tahun 1989. Dan yang terakhir ada IFC atau International Finance Corporation. Baik, berikutnya terdapat organisasi perdagangan dalam skala internasional. Yang pertama ada World Trade Organization atau WTO. Ini adalah organisasi yang resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995 dan dibentuk setelah penandatangan General Agreement of Tariff and Trade atau GATT, sepakat mendirikan organisasi payung yang baru dan tetap untuk menggantikan GATT yang sudah ada sejak tahun 1947. Yang selanjutnya ada International Chamber of Commerce, organisasi tingkat internasional dalam bentuk badan internasional non-pemerintah yang secara khusus menyusun berbagai kebijakan dan kesepakatan internasional di bidang perdagangan internasional. ICC juga memberikan jasa dalam bentuk konsultasi, arbitrasi, dan fasilitas peningkatan pengetahuan melalui berbagai penerbitan dan penyelenggaraan seminar. Yang ketiga, ada International Development Association. Ini adalah organisasi keuangan internasional yang merupakan salah satu grup dari World Bank
dan berafiliasi dengannya. IDA dibentuk dengan tujuan memberikan kredit tanpa bunga dengan syarat-syarat lunak kepada negara berkembang penghasilan rendah untuk memajukan pembangunan ekonomi dan mendorong produktivitas sehingga dapat meningkatkan taraf hidup rakyat. Dan yang terakhir, ada International Anti-Counterfeiting Coalition atau IACC. Ini adalah organisasi internasional nirlaba yang bergerak di bidang perlindungan hak milik intelektual seperti pengembangan hukum dan ketentuan, pelanggaran undang-undang, dan lainnya. Bentuk-bentuk organisasi internasional. Yang pertama, organisasi antar pemerintah atau Intergovernmental Organization atau IGO, yang anggotanya terdiri dari delegasi resmi pemerintah negara-negara, misalnya seperti PBB, ASEAN, dan WTO. Yang kedua, ada organisasi non-pemerintah atau Non-Governmental Organization atau NGO. Anggotanya terdiri dari kelompok-kelompok swasta di bidang keilmuan, kebudayaan, keagamaan, bantuan teknik, atau ekonomi. Contohnya PMI, UNCHR, Greenpeace, dan Oxfam International. Penggolongan organisasi internasional. Yang pertama ada kegiatan administrasi, organisasi internasional antar pemerintah, dan organisasi internasional non-pemerintah. Kedua, ruang lingkup atau wilayah, organisasi internasional global, dan organisasi internasional regional. Yang ketiga, bidang kegiatan atau operasional organisasi. Yang pertama, bidang ekonomi. 2, bidang lingkungan hidup. 3, bidang kesehatan. 4, bidang pertambangan. 5, bidang komoditi atau pertanian dan industri. 6, bidang bea cukai dan perdagangan internasional. Tujuan dan luas bidang kegiatan organisasi. Organisasi internasional umum atau menyangkut hal-hal umum. Tujuan organisasi serta bidang kegiatannya bersifat luas dan umum, bukan hanya menyangkut bidang-bidang tertentu. Contohnya PBB atau UNO. Organisasi internasional khusus atau menyangkut hal-hal khusus. Tujuan organisasi dan kegiatannya adalah khusus pada bidang tertentu atau menyangkut hal khusus saja. Contohnya OPEC, dan termasuk organisasi-organisasi di bawah naungan PBB seperti UNESCO, UNICEF, UPU, dan lain-lain. Ruang lingkup bidang kegiatan. Yang pertama ada organisasi internasional global umum. Contohnya PBB atau UNO. Kedua, organisasi internasional global khusus. Contohnya OPEC, ICAO, IMCO, UPU, UNESCO, WHO, FAO, dan ICRC. 3. Organisasi internasional regional umum. Contohnya ASEAN, EC, OAS, ASEAN, EC, OAS, OAU, SAARC, GCC, Liga Arab. Keempat, organisasi internasional regional khusus. Contohnya AIPO, OAPEC, PATA. Bentuk dan pola kerjasama. Yang pertama, kerjasama pertahanan keamanan atau collective security. Contohnya NATO. Kedua, kerjasama fungsional atau functional cooperation. Contohnya PBB, ASEAN, OKI, OPEC, SAARC, OAU, dan GCC. Fungsi organisasi.
Yang pertama, organisasi politikal, yaitu organisasi yang dalam kegiatannya menyangkut masalah-masalah politik dan hubungan internasional. Kedua, organisasi administratif atau administrative organization. Administrative organization, yaitu organisasi yang sepenuhnya hanya melaksanakan kegiatan teknis secara administratif. Ketiga, organisasi peradilan atau judicial organization, yaitu organisasi yang menyangkut penyelesaian sengketa pada berbagai bidang atau aspek seperti politik, ekonomi, hukum, dan sosial budaya. Menurut prosedur hukum dan melalui proses peradilan atau sesuai ketentuan internasional dan perjanjian-perjanjian internasional. Contohnya, Mahkamah Internasional. Sekian penjelasan dari kami mengenai organisasi bisnis internasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.